Mata kuliah Hukum Internasional, kegiatan belajar 2. Kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dalam kegiatan belajar 2 ini akan dibahas tentang hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab sebagai sumber hukum internasional. Kebiasaan internasional. 1. Pengertian hukum kebiasaan internasional dan kebiasaan internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional dirumuskan bahwa sebagai sumber hukum internasional yang kedua adalah international custom as evidence of general practice accepted as law. Artinya kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai terbukti telah merupakan praktik-praktik umum yang diterima sebagai hukum. Di sini harus dibedakan antara custom, hukum kebiasaan, dan usage, kebiasaan. Menurut Ian Brownlee, a usage is a general practice which does not reflect a legal obligation. Jadi kebiasaan itu suatu praktik umum yang tidak merefleksikan kewajiban hukum. Sebagai contoh, misalkan upacara penghormatan salut yang dilakukan di laut. Dapat juga misalkan dentuman meriam untuk menyambut tamu negara, namun seorang tamu tidak dapat menuntut supaya ia disambut dengan meriam. Karena kebiasaan itu tidak merupakan suatu ketentuan hukum kebiasaan internasional. Selanjutnya dikatakan oleh Mokhtar Kusumaatmadja, kapankah ada terbiasa kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum menjadi hukum kebiasaan internasional? Pertama, perlu adanya suatu kebiasaan, yaitu suatu pola induk yang berlangsung lama yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa. Kebiasaan atau pola yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa di atas harus bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasionalnya. Bila unsur-unsur di atas terpenuhi, dapat dikatakan telah ada kebiasaan internasional yang bersifat umum. Unsur yang kedua adalah unsur psikologis menghendaki bahwa kebiasaan internasional dirasakan memenuhi suruhan kaidah atau kewajiban hukum, atau seperti dikatakan dalam bahasa Latin opinio juris sive necessitatis. Menurut Akerust, dengan menunjuk pada kasus Nicaragua, hukum kebiasaan internasional itu mempunyai dua unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adanya suatu praktik umum dan unsur subjektif adalah diterima sebagai hukum, dan ini yang disebut opinio juris. Menurut Ian Brownlee, dengan menunjuk pada United Nations Legislative Series untuk menjadi pedoman dalam kerjanya ILC, elemen dari hukum kebiasaan adalah A. Duration, periode waktu. Dari praktik menunjukkan adanya konsistensi dan secara umum membuktikan tidak ada persyaratan mengenai periode waktu yang dibutuhkan. Lama atau singkat waktu yang dibutuhkan tidak merupakan persyaratan. Sebagai contoh, peraturan menyangkut hukum angkasa airspace dan peraturan tentang continental shelf tidak memerlukan waktu yang lama. ICJ tidak menentukan periode waktu sebagai persyaratan. B. Uniformity, consistency of the practice. Uniformitas praktik yang konsisten. Uniformalitas secara lengkap tidak diperlukan, tetapi substansi adanya uniformalitas diperlukan. Sebagai contoh dalam kasus perikanan, fisheries case, Mahkamah menolak untuk menerima adanya 10 mil laut teritorial dari pantai. Mahkamah mengambil keputusan uniformalitas harus dihormati, tapi tidak menghalangi penerapan dari keputusan menyimpang ketika ada alasan yang serius yang memungkinkan untuk menerima pengecualian aturan itu. Masalah perikanan ini antara Norwegia dan Inggris. Duduk perkara kasus ini adalah Norwegia pada tahun 1935 mengeluarkan dekrit tentang fishery zone, wilayah perikanan, yang ini diartikan sebagai laut teritorial sepanjang 1000 mil sepanjang pantai, lintang utara 66288. Contoh di mana Inggris menyetujui adalah lebar 4 mil diukur tidak dari pantai pasang surut, low water mark dari setiap titik sepanjang pantai, seperti praktik yang biasa dilakukan, tetapi bukan dari garis dasar lurus, strike baseline, yang menghubungkan titik terluar dari pantai. Alasan dikeluarkan dekrit tersebut oleh Norwegia didasarkan pada well-established national titles of right, karena kepentingan nasional, karena keadaan geografi Norwegia, dan untuk keamanan kepentingan penduduk. Alasan pertama dihubungkan dengan dekrit Norwegia tahun 1869 dan 1889. Walaupun agak berbeda di mana panjang pantai hanya 89 mil, kondisi geografi adalah bahwa pantai Norwegia berupa fjords dan sunds, dan untuk bagian selatan dari North Cape di depannya terdiri dari pulau-pulau dan batu karang, the Skjærgård. Ini sukar dipisahkan dari daratan, mainland. Alasan ketiga, karena penduduk di sekitar pantai kehidupannya tergantung dari perikanan dengan mempergunakan garis dasar lurus, straight baseline. Perairan Norwegia tertutup dengan laut teritorialnya. Di laut
di luar laut teritorial adalah laut bebas dan ini terbuka untuk penangkapan ikan oleh pihak asing. Beberapa baseline sepanjang 30 dan yang terpanjang 40 mil. Permasalahan bagi Inggris adalah menyangkut kepentingan penangkapan ikan. Pelaksanaan dari sistem garis dasar lurus menimbulkan sengketa di Inggris dengan Inggris. Dari kasus tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa uniformalitas diperhatikan tetapi tidak menghalangi penetapan aturan yang menyimpang dengan alasan yang dapat diterima karena adanya kepentingan. C. Merupakan praktik umum, generality of the practice. Aspek ini adalah komplement dari unsur konsistensi di atas. D. Opinio juris et necessitatis. Yang dimaksudkan opinio juris et necessitatis adalah adanya praktik yang diakui sebagai kewajiban. Unsur ini sering juga disebut unsur psikologis, suatu unsur yang diperlukan agar suatu kebiasaan internasional itu menjadi hukum kebiasaan. Pengertian kewajiban hukum sebagai lawan dari kebiasaan, courtesy, terus terang, fairness, atau moralitas, telah cukup untuk membedakan hukum kebiasaan dengan kebiasaan. Kasus yang menunjuk pada opinio juris et necessitatis adalah kasus Lotus dan North Sea Continental Shelf case. Akehurst membedakan antara permissive rule and rules imposing duties. Kenyataan kasus ini, kasus Lotus, adalah adanya tabrakan antara kapal dagang Prancis dan kapal dagang Turki di Laut Bebas karena kelalaian dari Letnan Damons, pejabat dari kapal Prancis. Akibatnya beberapa awak kapal Turki meninggal. Prancis menyatakan bahwa Prancis mempunyai hak untuk mengadili Letnan Damons. Yang menjadi pertanyaan adalah Turki juga mempunyai hak untuk mengadili Letnan Damons. Alasan Turki bahwa ada aturan permisif yang memungkinkan untuk mengadili Letnan Damons. Prancis mengajukan alasan sebaliknya bahwa ada aturan imposing duty untuk tidak mengadili Letnan Damons. PCIJ menerima alasan Turki dan menolak alasan Prancis. Alasannya adalah pertama, walaupun hanya sedikit kasus di mana memungkinkan Turki mengadili di negara lain sehubungan dengan kasus itu, PCIJ menolak pelaksanaan untuk mengadili Letnan Damons oleh Turki. Kedua, meskipun banyak negara-negara yang sama dengan posisi Turki telah mengulang untuk melaksanakan pengadilan, tidak ada bukti bahwa mereka telah melaksanakannya di luar kewajiban hukum. Selanjutnya, menurut Akehurst dikatakan, opinio juris is sometimes interpreted to mean that states must believe that something is already law before it can become law. Jadi, opinio juris kadang-kadang diinterpretasikan bahwa suatu negara harus percaya bahwa sesuatu telah merupakan hukum sebelum itu menjadi hukum. Namun itu mungkin tidak betul. Masalahnya bukan apakah suatu negara percaya, tetapi apa yang mereka katakan. Apa yang dipraktikkan negara sehubungan dengan hukum kebiasaan internasional dapat dihimpun dari publikasi yang ada dalam surat kabar, laporan-laporan dari apa yang telah dikerjakan oleh suatu negara, atau dari statement yang diucapkan oleh juru bicara negara pada parlemen, kewartawan, pada konferensi internasional dan pertemuan-pertemuan di organisasi internasional. Jika beberapa negara mengklaim bahwa sesuatu telah merupakan hukum dan negara lain tidak menyetujui klaim tersebut, peraturan baru akan ada, meskipun semua negara yang bersangkutan boleh melihat kenyataan bahwa telah ada permulaan dari peraturan yang akan berlaku. Pre-existing rule. Hukum kebiasaan internasional telah mempunyai mekanisme untuk berubah. Jika negara-negara telah menyetujui bahwa suatu aturan akan berubah, hukum kebiasaan internasional yang baru didasarkan pada praktik negara-negara. Jika mereka menghendaki cepat, maka perubahan akan ada. Contoh, perkembangan hukum angkasa berjalan dengan sangat cepat setelah peluncuran satelit pertama. 2. Hukum kebiasaan internasional yang instan. Instant customary international law. Permasalahan ada atau tidak ada kategori dari diritto spontaneo atau instant customary law. Seperti yang disampaikan Roberto Ago dan Bin Cheng yang menolak adanya praktik negara-negara, dan untuk hukum kebiasaan internasional cukup adanya opinio juris sebagai elemen konstitutif. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum kebiasaan internasional menurut ICJ dalam kasus North Sea Continental Shelf, di mana praktik negara-negara mengenai continental shelf diterima sebagai hukum kebiasaan dalam waktu yang relatif sangat pendek. Northern Sea Continental Shelf adalah kasus yang diputus oleh ICJ 20 Februari tahun 1969. Duduk perkara, kasus ini merupakan sengketa mengenai batas continental shelf antara Jerman, Federal Republic of Germany, dan Denmark di satu pihak, di antara Jerman dan Nederland, Belanda di pihak lain. Para pihak mengajukan sengketanya ke ICJ pada Februari 1967 untuk meminta kepada ICJ untuk penerapan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional untuk menyelesaikan masalah batas continental shelf. Dalam keputusannya, ICJ menolak alasan Denmark dan Nederland di mana untuk batas continental shelf akan diterapkan prinsip jarak yang layak, equidistance.
sebagaimana diatur dalam pasal 6 Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 1958. Jerman menolak untuk terikat pada ketentuan tersebut karena Jerman tidak meratifikasi Konvensi Hukum Laut tahun 1958. Oleh karenanya tidak terikat pada ketentuan dalam pasal 6 Konvensi Laut tahun 1958. Jerman juga berpendapat prinsip jarak yang layak equidistance bukan suatu konsep hak continental shelf dan juga bukan merupakan hukum kebiasaan internasional. Keputusan ICJ membenarkan bahwa Jerman tidak terikat pada Konvensi 1958 karena Jerman bukan pihak dalam konvensi, tetapi pendapat ini berbeda dengan pendapat Hakim Tanaka yang mengatakan bahwa Jerman walaupun bukan peserta dari Konvensi Hukum Laut tahun 1958, tetapi karena ketentuan continental shelf dalam konvensi telah merupakan hukum kebiasaan internasional, maka ini mengikat Jerman. Dari kasus tersebut bahwa hukum kebiasaan internasional mengenai persyaratan waktu tidak diperlukan periode yang panjang untuk praktik negara-negara. Praktik negara termasuk negara yang berkepentingan harus telah menunjukkan keberadaan praktik yang sama dan uniform. Dengan kata lain, pengurangan persyaratan waktu diimbangi adanya kenyataan praktik negara-negara. Adanya penolakan teori hukum kebiasaan instant customary law menurut Akerus dapat dilihat dalam keputusan Nicaragua. The mere fact that states declare the recognition of certain rules is not sufficient for the court to consider this as being part of customary international law. Bound as it is by Article 38 of the state, the court must satisfy itself that the existence of the rule in the opinion juris of states is confirmed by practice. 3. Teori hukum internasional tentang universalitas dan konsensus. Jika telah ada suatu praktik beberapa negara kemudian diikuti oleh negara-negara lain, maka akan timbul hukum kebiasaan yang baru. Namun, jika timbulnya hukum kebiasaan baru itu mendapat pertentangan dari negara lain, pertanyaannya apakah hukum yang baru dapat menggantikan hukum kebiasaan lama? Pertanyaan ini memang sukar untuk dijawab. Apakah mayoritas negara yang menolak itu didasarkan pada kekuatan negara tersebut? Misalkan, karena kekuatan ekonomi, militer, atau pengaruh politiknya. Dalam hal ini, untuk memenuhi syarat harus ada praktik negara-negara dan harus muncul konsensus baru di antara negara-negara hingga muncul opini juris yang baru dalam kasus Lotus. PCIJ memutuskan the rules of law binding upon states emanate from their own free will as expressed in conventions or by usage generally accepted and expressing principles of law. Hal ini disebut dengan teori konsensus. Teori ini diterima di Eropa dan juga di Uni Soviet, di mana pada waktu itu Uni Soviet selalu mempunyai pandangan yang berbeda dengan Barat. Menurut doktrin di Uni Soviet, bahwa hukum internasional adalah hasil dari persetujuan atau agreement di antara negara-negara. Perbedaan antara hukum kebiasaan dan perjanjian internasional terletak bahwa hukum perjanjian internasional merupakan pernyataan negara-negara yang menyatakan dalam perjanjian, sedangkan hukum kebiasaan internasional pernyataan persetujuan itu secara diam-diam. Hukum kebiasaan internasional secara diam-diam. Panjang amat kalimatnya. Menurut doktrin di Uni Soviet bahwa hukum internasional adalah hasil dari persetujuan agreement di antara negara-negara. Perbedaan antara hukum internasional dan perjanjian internasional terletak bahwa hukum perjanjian internasional merupakan pernyataan negara-negara yang dinyatakan dalam perjanjian, sedangkan hukum kebiasaan internasional pernyataan itu secara diam-diam. Hal ini dapat dilihat dalam praktik. Sebagai contoh, ICJ dalam kasus Suaka Asylum menyetujui pendapat Uni Soviet, yaitu dengan mengakui adanya hukum kebiasaan regional yang dipraktikkan antara negara-negara di Amerika Latin. Kasus Suaka Asylum, kasus ini antara Kolombia dan Peru. Duduk perkara. Di Peru terjadi pemberontakan tahun 1948 melawan pemerintah resmi, tapi pemberontakan tersebut gagal. Akibatnya pemerintah Peru menahan pihak pemberontak sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu pimpinan pemberontak adalah Haya de la Torre, adalah warga negara Peru. Haya de la Torre meminta Suaka di kedutaan Kolombia yang berada di Lima, Peru. Peru menolak permohonan Kolombia untuk membawa keluar dari Peru. Kolombia membawa persoalan ini ke ICJ. Kolombia berpendapat bahwa Kolombia mempunyai wewenang untuk memberikan Suaka di kedutaannya yang ada di Lima, Peru. Alasan ini didasarkan pada perjanjian dan hukum internasional Amerika. Pemerintah Kolombia meminta hukum Amerika secara umum diberlakukan dan juga mendasarkan pada perjanjian yang berlaku dan telah diterima sebagai hukum kebiasaan regional atau lokal Amerika Latin. ICJ mengakui adanya hukum kebiasaan internasional yang diterapkan pada kelompok negara-negara di Amerika Latin. Hubungan hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional.
Telah kita ketahui bahwa ada hubungan yang erat antara hukum kebiasaan internasional dengan perjanjian internasional. Suatu hukum kebiasaan dapat diteguhkan menjadi perjanjian internasional, konvensi internasional. Sebagaimana kita ketahui, ILC, International Law Commission, mempunyai tugas untuk memodifikasikan ketentuan hukum kebiasaan internasional dan perkembangan-perkembangan baru, Progressive Development of International Law. Dalam mengkodifikasikan hukum kebiasaan internasional, contohnya konvensi mengenai hubungan konsuler yang dibuat Konvensi Wina tahun 1963. Demikian pula konvensi tentang hubungan diplomatik Konvensi Wina tahun 1963. Contoh lain hukum perang. Hukum mengenai perlakuan terhadap tawanan perang harus diperlakukan dengan kemanusiaan. Timbul karena kebiasaan yang kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional dan ini kemudian dikokohkan dalam perjanjian internasional dalam Konvensi Jenewa tentang perlindungan terhadap tawanan perang. Contoh lain adalah adanya kebiasaan tentang ketentuan tentang landas kontinen yang telah dipraktik negara-negara yang kemudian dikokohkan dengan Konvensi Hukum Laut tahun 1958. Sebaliknya, ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian internasional sering dipraktikkan oleh negara-negara dapat menjadi hukum kebiasaan internasional. Dari contoh-contoh tadi dapat kita lihat bagaimana eratnya hubungan hukum kebiasaan internasional dan hukum perjanjian internasional. B. Prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa beradab. Pasal 38 ayat 1C menentukan general principles of law recognized by civilized nations. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum adalah prinsip yang ada dalam sistem hukum modern. Yang dimaksud dengan sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga hukum Romawi. Sedangkan perumusan recognized by civilized nations, sebetulnya perumusan tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman di mana dalam piagam PBB pun diakui adanya kesamaan derajat, sovereign equality, sehingga negara yang merdeka adalah negara yang sederajat, sehingga perkataan civilized nations menurut Mokhtar Kumsumaja hanya akan menimbulkan persoalan saja. Menurut Akherus, bahwa semua negara sekarang sebagai civilized nations dan istilah yang baru yang dipakai adalah peacekeeping. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 piagam PBB, persyaratan untuk masuknya anggota baru di PBB. Prinsip hukum umum dipakai sebagai sumber hukum, gunanya untuk mengisi kekosongan yang ada, yang tidak terdapat di perjanjian internasional atau di hukum kebiasaan internasional. Jika ada gap di hukum internasional, maka gap ini dapat diisi dengan prinsip-prinsip yang sudah biasa untuk semua sistem hukum nasional, di mana prinsip dasar sering sama, tapi tidak semua prinsip hukum umum timbul dari sistem hukum domestik dan ditransplantasikan pada hukum internasional. Beberapa berasal atau didasarkan pada natural justice yang telah biasa untuk semua sistem hukum seperti ikat baik, good faith, asas penyalahgunaan hak, abuse the droit, asas pacta sunt servanda, asas nullum delictum, asas nebis in idem dan lain-lain, serta prinsip hukum umum ini juga meliputi prinsip hukum umum yang ada di dalam hukum internasional. Misalkan asas penghormatan terhadap kemerdekaan negara, asas non-intervensi dan lain-lain. Prinsip transplantasi prinsip hukum umum dari hukum domestik ke hukum internasional sangat terbatas. Misalkan denial of justice, melanggar keadilan, exhaustion of local remedies, sebelum mengajukan tuntutan ke pengadilan asing harus mempergunakan upaya yang ada dalam hukum nasional. Prescription, liability for fault, ganti rugi karena kesalahan. Mekanisme transformasi dari prinsip hukum umum di domestik ke hukum internasional terjadi melalui keputusan hakim internasional atau wasit dalam perwasitan yang memberi keputusan atas suatu kasus. Ini dikenal sebagai hakim menciptakan atau menemukan hukum, jurisprudence. Prinsip-prinsip hukum umum telah terbukti memasuki era baru dalam hukum internasional. Ketika sistem modern hukum internasional dimulai pada abad ke-16 dan ke-17, penulis seperti Grotius mendasarkan pada hukum Romawi. Pengaruh ini masih dapat dilihat dalam peraturan-peraturan yang ditransformasikan ke hukum kebiasaan internasional. Sebagai contoh, hukum yang berkenaan dengan perolehan wilayah dalam abad ke-19 arbitrasi internasional jarang diadakan, namun sekarang telah biasa dikerjakan. Oleh karenanya memerlukan peraturan-peraturan baru yang dipinjam dari hukum nasional. Pada masa ini hukum internasional telah membutuhkan peraturan tentang kontrak yang dibuat oleh individu atau perusahaan dengan negara atau organisasi internasional dan juga mengenai konsesi minyak. Hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional jarang mengatur kontrak yang demikian, dan kekurangan ini harus diisi dengan prinsip-prinsip hukum umum dari hukum perdagangan atau hukum administrasi yang dipinjam dari sistem hukum nasional. Sebagai contoh, pengadilan administrasi yang harus mengadili sengketa antara organisasi internasional dan stafnya telah meminjam dari sistem hukum nasional. Sebagai contoh, seorang staf dari organisasi internasional yang berbuat kesalahan harus diberitahu kesalahannya dan diberi kesempatan untuk membela diri
ia berbuat demikian sebelum pejabat itu diberi sanksi oleh organisasi internasional yang bersangkutan. Contoh lain adalah kontrak yang dibuat oleh negara dan perusahaan asing yang disebut sebagai kontrak internasional menunjuk pada prinsip hukum dalam hubungan dengan klausula arbitrasi dan tidak memilih hukum dari negara pihak dari kontrak tersebut. Oleh karena hukum nasional itu bermacam-macam, maka dalam memilih prinsip hukum umum nasional untuk mengisi kekurangan dalam hukum internasional haruslah dipilih dan sesuai sejalan dengan prinsip dalam hukum internasional. Kegunaan prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum ini sangat penting bagi pertumbuhan hukum internasional. Hal ini disebabkan, pertama, karena prinsip-prinsip hukum umum ini akan mengisi kekurangan dari hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Kedua, mencegah pengadilan internasional untuk menolak mengadili suatu perkara karena tidak adanya hukum atau non-liquid. Ketiga, pengadilan internasional diberi keleluasaan untuk dapat menemukan hukum dalam mengadili suatu perkara karena adanya prinsip hukum umum ini. Prinsip hukum umum. Rangkuman. Dalam mempelajari sumber hukum terutama hukum kebiasaan internasional, maka harus dibedakan antara kebiasaan internasional usage dan hukum kebiasaan internasional customary law. Dalam kebiasaan internasional tidak ada kewajiban untuk menaati, tidak ada obligation. Sebagai contoh, adanya dentuman meriam untuk menyambut tamu negara. Ini tidak ada kewajiban, tetapi hanya suatu penghormatan atau courtesy. Sedangkan dalam hukum kebiasaan internasional ada kewajiban, obligation. Jadi bila suatu negara melanggar hukum kebiasaan internasional akan mempunyai akibat hukum. Suatu kebiasaan internasional untuk menjadi hukum kebiasaan internasional harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah bahwa kebiasaan internasional telah dipraktikkan di negara-negara. Sedangkan syarat subjektif adalah bahwa harus ada keyakinan bahwa kebiasaan tersebut telah diterima sebagai hukum kebiasaan, opinio juris. Sedangkan Ian Brownlee mensyaratkan adanya duration, uniformity, consistency of the practice, generality of practice, dan opinio juris et necessitatis. Sorry. Ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk berlakunya kebiasaan internasional menjadi hukum kebiasaan internasional hanya diperlukan opinio juris. Ini yang disebut dengan instant customary law. Tapi pendapat ini banyak yang tidak setuju. Hubungan antara hukum kebiasaan internasional dan hukum perjanjian internasional, bahwa suatu hukum kebiasaan dapat dikodifikasikan menjadi konvensi perjanjian internasional. Sebaliknya, ketentuan dalam perjanjian internasional bila terus-menerus dipraktikkan di negara-negara akan menjadi hukum kebiasaan internasional. Prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum internasional. Yang dimaksudkan prinsip-prinsip hukum adalah prinsip-prinsip hukum umum yang mendasar sistem hukum modern. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem hukum modern adalah sistem hukum yang dari barat dan ini berasal dari sistem hukum Romawi. Prinsip-prinsip hukum umum ini diambil dari prinsip-prinsip hukum umum yang terdapat dalam sistem hukum nasional dan juga dari sistem hukum internasional. Sistem hukum nasional yang dijadikan sistem hukum dalam hukum internasional adalah prinsip-prinsip hukum umum yang selaras dengan hukum internasional. Hubungan antara prinsip-prinsip hukum umum dan hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional adalah bahwa prinsip-prinsip hukum umum mengisi kekurangan yang ada pada hukum perjanjian internasional dan pada hukum kebiasaan internasional, mencegah hakim internasional untuk tidak dapat mengadili perkara karena alasan tidak ada hukum non-liquid, memberi kesempatan kepada hakim internasional untuk membentuk hukum yang baru. Hal ini sangat membantu perkembangan hukum internasional. Sekian dan terima kasih.